Ya, pemirsa, pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang juga dilaksanakan di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. 3 kandidat bupati dan juga wakil bupati akan berlaga untuk memimpin kabupaten yang memiliki luas 2.000 km persegi dengan jumlah penduduk 173.000 jiwa. Tiga pasang calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir akan berlaga pada pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang. Mereka yang akan bertarung adalah calon nomor urut 1, pasangan Darwin Siagian dan Hulman Sitorus atau disingkat Winman. Nomor urut 2, pasangan Poltak Sitorus dan Robinson Tampu Bolon dengan slogan Poltakro. Serta nomor urut 3, pasangan Monang Sitorus Sagita Hutahian atau Monangta. Pasangan Darwin Siagian dan Hulman Sitorus berjanji akan memperbaiki sistem birokrasi, pertanian, sumber daya manusia, dan pendidikan. Mungkin ada juga persoalan di SDM, termasuk di pendidikan dan kesehatan. Itu yang kita lihat. Di samping itu memang ada persoalan masalah penataan birokrasi yang seharusnya kita perbaiki dulu, baru kita bisa melakukan program yang baik sesuai dengan visi misi kita, yaitu Tobasa Hebat di 2020. Sementara pasangan Poltak Sitorus dan Robinson Tampu Bolon menjanjikan Tobasa akan menjadi kabupaten yang cerdas, terpelajar, makmur, dan tertib. Tobasa harus cerdas, Tobasa harus terpelajar, Tobasa harus rajin, Tobasa harus kita buat menjadi Tobasa yang makmur, aman, dan tertib. Sedangkan Monang Sitorus Sagita Hutahian memprioritas pembangunan 4 pilar, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan pariwisata. Nanti dengan wakil bupati Sagita Hutahian tetap berpedoman kepada 4 pilar, yaitu pendidikan, pertanian, kesehatan, dan pariwisata. Persoalan besar di Tobasa yang perlu diselesaikan di Kabupaten Tobasa ini saat ini adalah mengenai pendidikan dan juga pertanian dan juga kesehatan. Ketiga pasangan calon ini nantinya akan bertarung memperebutkan suara pemilih. Mereka yang terpilih akan memimpin Kabupaten Tobasa yang memiliki luas 2.021 km persegi dengan jumlah penduduk 173.129 jiwa. Tim Liputan, JAK TV. Ya, pemirsa, pilkada serentak akan segera digelar di Toba Samosir, di Kabupaten Toba Samosir. Dan apakah pilkada serentak mampu melahirkan pemimpin ideal, kemudian juga bagaimana persiapan pilkada serentak di sana? Kami akan berbincang dengan Ketua KPU Kabupaten Toba Samosir, Bapak Rinto Hutapea. Selamat malam, Pak Rinto. Selamat malam. Oke, Pak Rinto, ini menarik kalau kita lihat cuplikan tadi begitu. Ada tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berlaga di pilkada Toba Samosir. Bagaimana persiapan KPU melihat mungkin persoalan-persoalan di lapangan begitu yang ditemui menjelang pelaksanaan pilkada 9 Desember? Baik, dari sisi persiapan sebenarnya kita sekarang masuk dalam tahapan sosialisasi dan juga soal logistik ya. Logistik kita saat ini surat suara sudah masuk pada proses pelipatan. Nah, kemudian dari sisi sosialisasi kita sudah melakukan sosialisasi baik berupa tatap muka maupun berupa media kreasi seni-seni budaya, yaitu berupa pegelaran opera Batak. Nah, kemudian kesiapan yang lain dari sisi penyelenggara sendiri kita sudah siapkan untuk KPPS dan juga untuk petugas ketertiban TPS. Gitu. Oke, iya. Distribusi logistik sejauh ini bagaimana, Pak? Untuk distribusi logistik sendiri itu kan masih di kabupaten ya, Mas ya. Nanti kita rencanakan itu karena dari
kabupaten ke kecamatan juga tidak terlalu jauh, paling jauh itu sekitar 3 jam jarak tempuhnya. Jadi itu kita rencanakan tanggal 6 sampai 7 Desember baru kita lakukan. Tapi yang kita lakukan sekarang ini adalah proses sortir dan pelipatan surat suara dan juga terhadap formulir. Oke. Begitu. Ya, berapa TPS yang rencananya akan disiapkan di Toba Samosir? TPS kita 470 TPS, Mas. Oke. Tingkat partisipasi yang diharapkan oleh KPU Toba Samosir? Kita dari untuk targetnya memang KPU RI sudah menetapkan 78% ya. Tapi kita sendiri punya target di atas 80%. Gitu. Oke, ya ini mengantisipasi begitu ya terjadinya fragmentasi politik yang terjadi dalam pilkada di Toba Samosir. Apa yang disiapkan oleh pihak KPU? Sampai sejauh ini sih kita melihat bahwa di Toba Samosir itu kan dia sebuah kabupaten yang masih adat istiadatnya sangat melekat. Jadi di sana ada satu peradaban Dalihan Natolu, Sombabar hula-hula Elek Marboru Manat Mardongan Tubu. Dan itu yang kearifan lokal yang selalu kita buat, dan kita mendekati setiap pasangan calon juga begitu. Jadi kita tidak melihat akan ada fragmentasi dari masyarakat itu terkait dengan pilkada ini. Justru antusiasme yang kita lihat itu lebih kepada bagaimana ke depan Bupati Toba Samosir itu tidak lagi bupati yang kemudian berurusan dengan persoalan hukum. Karena KPK begitu ya. Iya, karena 2 periode belakangan ini ya itu yang terjadi begitu. Jadi ya masyarakat berharap bagaimana bupati ke depan ini bupati yang benar-benar membangun Toba Samosir ini dan juga tidak lagi tersandung ke persoalan-persoalan hukum. Oke, tapi bagaimana masyarakat Toba Samosir sendiri melihat 3 pasangan kandidat begitu yang disiapkan oleh KPU sendiri untuk pilkada serentak ini? Kita melihat bahwa masyarakat sangat berharap banyak terhadap 3 pasangan calon ini, dan menurut kami, penilaian kami bahwa ketiga pasangan calon ini adalah memang sudah punya komitmen yang besar untuk membangun kampungnya sendiri, karena itu toh kampung dia begitu. Gitu, Mas. Oke, iya. Ini kalau dilihat begitu ya dari wilayah Toba Samosir sendiri begitu, ini tantangan lain yang harus dilakukan oleh KPU Toba Samosir adalah menyiapkan berbagai perangkat peraturan begitu ya, ya yang mungkin kesulitan akan ditemukan di lapangan begitu. Persiapan aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh KPU Toba Samosir. Dari sisi regulasi sebenarnya KPU RI, KPU Republik Indonesia sudah menyusun aturan itu sampai pada nanti persoalan rekapitulasi sudah diatur sedemikian rupa. Kita tinggal menurunkan itu dalam bentuk keputusan-keputusan, dan sejauh ini menurut kita tidak terlalu ada masalah. Dan pengalaman kita di pilkada-pilkada sebelumnya di Toba Samosir itu walaupun tanda petik selalu dinilai negatif, tapi ya mudah-mudahan kita masih bisa diskusikan, masih bisa atasi dengan baik. Oke, menghadapi tindak mungkin begitu ya kecurangan-kecurangan yang terjadi, bagaimana meminimalisasinya? Baik, sejauh ini koordinasi kita dengan pihak pengamanan dan juga dengan teman-teman Panwasli, saya pikir cukup baik, dan yang sering diapakan orang kan dalam tanda petik itu soal money politik ya di Toba Samosir. Dan saya melihat komitmen teman-teman, termasuk dari teman-teman kepolisian sangat konsen terhadap persoalan ini. Jadi ya kita harapkan jangan ada lagi ini serangan fajar di malam hari itu kan begitu. Ada di sana istilah, ada ingot-ingot lah, ada apa namanya lagi pasituak natonggi, ada togu-toguro. Ya mudah-mudahan jangan kita nodai istilah-istilah adat itu hanya untuk kepentingan politik semata. Oke, tadi kita juga sempat melihat bahwa di Toba Samosir sendiri sudah digelar debat terbuka begitu ya, 3 kandidat ini begitu. Bagaimana para pemilih sudah mengenal masing-masing karakter dari kandidat yang disiapkan oleh KPU? Pemirsa, masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Selamat pagi pemirsa setia Jak TV, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Intan Harja dalam program Inspirasi Pagi. Keceriaan warna pagi Anda dengan sajian informasi yang interaktif. Terapi Hirudo khusus untuk penyakit jantung, khusus untuk permasalahan gangguan di kardiovaskular atau jantung. Berbagi pengalaman menuju kesembuhan dan kesehatan yang alami. Saksikan Inspirasi Pagi hanya di Jak TV.
Program talk show yang mengangkat permasalahan sosial di masyarakat. Jadi usaha ini bisa Anda dijalankan oleh semua kalangan. Oh ya? Ya, kemarin itu di Bali ada anak usia 11 tahun, itu sudah bisa menjalankan bisnis tour and travel. Lengkap dengan solusi serta wawasan dari para narasumber yang informatif bagi kita semua. Dan usaha ini pun bisa Anda gabungkan dengan usaha Anda yang sudah ada. Jadi kalau misalnya Anda di rumah. Saksikan Galeri Publik hanya di JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhi keceriaan warna pagi Anda dengan sajian informasi yang interaktif. Kita ketahui ada gangguan hormon terutama menstruasi yang tidak teratur. Berbagi pengalaman menuju kesembuhan dan kesehatan yang alami. Kista ini sudah di atas dari 5 cm. Biasanya melintir ya, ketusuk-tusuk, panas. Kami sajikan dengan ringan dan dinamis. Saksikan Inspirasi Pagi hanya di JAK TV. Peredaran darah yang lancar Penuhi itu adalah keceriaan warna pagi Anda dengan sajian informasi yang interaktif. kalung dan gelang ini ya, ini terbuat dari batu jisamunso. Berbagi pengalaman menuju kesembuhan dan kesehatan yang alami. Dengan cuma pakai kalung dan gelang Zelus aja. Ya. Jadi pakai 24 jam. Gampang ya Pak ya? Sangat mudah. Jadi ini terapi 24 jam yang digunakan oleh orang-orang Korea. Saksikan Inspirasi Pagi hanya di JAK TV. Ya, pemirsa, mencari pemimpin ideal Bupati Toba Samosir ini masih kami bahas di Ada Berita Petang bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Toba Samosir, Pak Rinto. Pak Rinto, ini tadi kita sempat melihat cuplikan begitu debat terbuka 3 kandidat calon bupati dan juga calon wakil bupati sendiri. Apa yang sudah masyarakat Toba Samosir tangkap begitu dari pagelaran debat terbuka ini? Apakah mereka sudah mulai mengenal siapa saja sosok-sosok calon bupati dan juga wakil bupati? Ya, untuk Toba Samosir sendiri kan Mas ini masih baru ini debat publik ini, dan ya biasalah ada yang menganggap positif, ada juga yang menganggap negatif. Tapi yang penilaian kita sejauh ini justru dengan itu banyak masyarakat lebih mengetahui ya, mengetahui program-program visi misi dari pasangan calon itu sendiri. Nah, memang sistem pilkada sekarang sudah memberikan ruang yang cukup panjang untuk melakukan kampanye dan kemudian calon harus hadir ke masyarakat itu. Tapi dengan bantuan media seperti ini, dengan adanya debat publik ini ya masyarakat akan semakin mengetahui, karena ini kan kita publis juga melalui teman-teman di JAK TV, ada ke YouTube, kemudian siarannya juga nanti bisa di-copy kan begitu. Jadi ditonton banyak orang begitu. Oke. Harapan dari KPU untuk tanggal 9 Desember nanti begitu, tingkat partisipasi dan juga sosialisasi sendiri. Harapan kita yang pertama tentunya kita menghimbau kepada masyarakat Toba Samosir untuk datang ke TPS, gunakan hak pilih, dan kami sekali lagi menghimbau janganlah memilih itu menggunakan hak pilih itu karena iming-iming, karena pemberian, tapi gunakanlah hak pilih kita sesuai dengan hati nurani kita, bahwa memang yang kita pilih itu adalah pilihan Tuhan begitu. Jadi sekali lagi kita minta ya sebelum ke TPS itu berdoa dulu supaya Tuhan memakai tangannya untuk memilih Bupati Toba Samosir. Jadi kemudian Bupati itu adalah pilihan Tuhan begitu. Nah, ketika sudah pilihan Tuhan berarti kedepannya pembangunan Toba Samosir tentunya bisa dijalankan dengan baik. Begitu, Mas Adan. Ya, Pak Rinto, ini menarik kalau bicara mengenai ini kan banyak juga melihat bahwa pilkada sendiri, apalagi pilkada serentak begitu, ini yang baru akan dilakukan sendiri, ini hanya sekedar perhelatan 5 tahunan begitu ya. Ini bagaimana agar tadi dikatakan begitu ya, harapan masyarakat Toba Samosir sendiri untuk mendapatkan pemimpin yang ideal sendiri ini bisa tercapai begitu pada orang memang ada yang menilai seperti itu ya, wajar ya. Ini hanya seremonial, suksesi kepemimpinan. Tapi sebenarnya lebih dari itu kan tidak bisa kita pungkiri. Dengan kita menentukan pilihan satu suara itu kan menentukan nasib daerah itu kan begitu.
ya kita bisa bilang ini momentum 5 tahunan, tapi faktanya dengan kita memilih bupati, ya itu juga yang menentukan nasib kita. Oke, artinya tanggal 9 Desember nanti bisa banyak merubah begitu ya yang terjadi di Toba Samosir begitu terkait dengan pendidikan, tingkat kesejahteraan masyarakat Toba Samosir. Iya, betul. Okay. Jadi dengan bupati terpilih nantinya kita harapkan bahwa Kabupaten Toba Samosir akan terbangun, akan dipelihara, kemudian akan tersohor lah kan begitu. Selama ini ada yang menganggap bahwa Toba Samosir tertinggal, ya ke depan jangan lagi ada pikiran seperti itu. Ya, itu harus dimulai dari pemimpinnya. Ya kalau rakyat ini kan ngikut dia. Gitu. Oke. Bagaimana dengan program kerja waktu debat publik kemarin, Pak Rinto? Apakah masyarakat cukup tertarik begitu dengan program kerja yang ditawarkan? Saya pikir realistis ya. 3 calon ini menawarkan visi misi yang cukup realistis, dan harapan kita apa yang menjadi visi misi ini tidak stop sampai di visi misi, tapi itu bisa diturunkan menjadi renstra oleh bukan hanya janji politik begitu ya. Dan itu harus dilakukan oleh kepala-kepala dinas SKPD nanti yang dipilih. Persoalannya Mas, ini kan yang kadang sudah ada visi misi, renstranya beda lagi dari visi misi itu, kan itu yang repot begitu. Ya, kita harapkan janji-janji politik ini bisa terrealisasi begitu untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat Toba Samosir, dan juga sukses untuk Pilkada 9 Desember. Semoga banyak masyarakat Toba Samosir yang ikut berpartisipasi. Pak Rinto, terima kasih Anda hadir bersama kami di Ada Berita petang hari ini. Makasih Mas. Ya, dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Meski Inter Milan menang terhadap Frosinone, namun tidak membuat pelatih Inter Milan Roberto Mancini bangga. Mengapa hal ini terjadi? Kami akan hadirkan informasi lengkapnya saat lagi.